Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas dan menebar kebaikan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya. Halo Sobat Muslim, pada kesempatan kali ini saya Nabila Harisma Aulia dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang akan membawakan materi yang berjudul Menyiapkan Generasi yang Berkarakter dan Berakhlak Mulia ala Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana yang kita ketahui, mendidik anak merupakan suatu hal yang sangat penting dan sangat menentukan dalam menyiapkan generasi yang berakhlak mulia. Berbagai teladan telah dicontohkan oleh Rasul dan sahabat-sahabat Rasul dalam mendidik anak. Sobat Muslim pasti sudah kenal ya dengan salah satu sahabat Rasul yang bernama Ali bin Abi Thalib. Beliau sangat luar biasa dalam mengajarkan pelajaran bagaimana cara orang tua mendidik anak dengan baik agar kelak anak memiliki karakter akhlak mulia. Gimana ya tahapan-tahapannya? Kira-kira Sobat Muslim mau tahu nggak tahapan-tahapan Ali bin Abi Thalib dalam mendidik dan memperlakukan anak? Mau tahu ya? Oke, jangan kemana-mana, tetap di sini aja karena saya akan memberitahu tahapan-tahapannya. Sobat Muslim yang dirahmati Allah, Ali bin Abi Thalib membagi 3 kelompok usia dan 3 perlakuan yang berbeda dalam mendidik dan memperlakukan anak. Apa saja kelompoknya? Kelompok yang pertama adalah usia 0 sampai 7 tahun. Apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib? Beliau memperlakukan anak sebagai raja. Ya, layaknya seorang raja, anak-anak masih membutuhkan layanan orang tua dan orang tua harus bisa melayani semua kebutuhan anak dengan sepenuh hati, keikhlasan, dan kesabaran. Kemudian, kelompok yang kedua adalah usia 7 sampai 14 tahun. Ali bin Abi Thalib memperlakukan anak sebagai tawanan. Sobat Muslim pasti tahu seperti apa perlakuan kepada tawanan. Mereka akan dikekang, diawasi, dan dibatasi ruang geraknya. Begitupun usia 7 sampai 14 tahun. Orang tua harus memberikan rambu-rambu, harus memberikan peringatan kepada anak mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Orang tua juga bisa memberi tanggung jawab kepada anak, yang nantinya orang tua juga harus menyiapkan reward atau penghargaan dan punishment atau hukuman untuk anak ketika anak bisa melakukan tanggung jawabnya dengan baik atau tidak bisa melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Sobat Muslim yang dirahmati Allah, kelompok yang ketiga adalah usia 14 sampai 21 tahun. Beliau memperlakukan anak sebagai sahabat. Pada rentang usia 14 sampai 21 tahun, umumnya anak-anak sedang melangkah menuju usia akil balik. Dia akan tumbuh menjadi dewasa yang nantinya masalah-masalah yang dihadapi akan lebih kompleks lagi. Mereka akan butuh tempat bercerita, tempat berkeluh kesah. Maka dari itu, orang tua harus bisa memposisikan dirinya sebagai seorang sahabat agar bisa berkomunikasi dengan anak dari hati ke hati. Sobat Muslim yang dirahmati Allah, itu tadi adalah tahapan-tahapan yang diajarkan oleh Ali bin Abi Thalib dalam mendidik anak. Kelompok yang pertama adalah perlakukan anak sebagai raja pada usia 0 sampai 7 tahun. Kemudian kelompok yang kedua, perlakukan anak sebagai tawanan pada usia 7 sampai 14 tahun. Dan yang terakhir, kelompok yang ketiga, perlakukan anak sebagai sahabat pada usia 14 sampai 21 tahun. Nah, Sobat Muslim, selain tahapan-tahapan tadi, kelembutan dan kasih sayang
orang tua terhadap anak dalam mendidik anak sangatlah dibutuhkan. Ada satu kisah nih di zaman Rasul yang menceritakan bagaimana Rasul mengajarkan kelembutan dan kasih sayang kepada seorang anak. Kira-kira sobat muslim mau dengerin gak nih kisahnya? Mau dengerin apa mau dengerin? Mau dengerin lah ya. Berikut ini adalah kisahnya. Pada suatu hari, Rasulullah SAW didatangi perempuan yang bernama Saidah binti Jasi. Perempuan ini membawa seorang anak yang berusia 1,5 tahun. Rasul ketika melihat anak kecil langsung berdiri dan menyambutnya karena beliau sangat menyukai dan menyayangi anak-anak. Beliau pun langsung menggendong, menimang-nimang dan membangkukannya di pangkuannya. Akan tetapi, tiba-tiba anak ini kencing di pangkuan Rasul atau mengompol di pangkuan Rasul. Dengan spontan, ibunda dari anak ini langsung merenggut dan menarik anak ini dengan secara kasar. Melihat kejadian ini, Rasul pun tersenyum dan langsung menasehati ibunda dari anak ini. Beliau berkata, "Wahai ibu dari anak ini, hanya dengan 1 gayung air, bajuku yang terkena kencing anakmu akan bersih kembali. Akan tetapi, luka hati anakmu karena renggutanmu dari pangkuanku tidak bisa dibersihkan dengan bergayung-gayung air." Sobat muslim yang dirahmati Allah, dari kisah tadi kita bisa mengambil hikmah bahwa kelembutan dan kasih sayang orang tua terhadap anaknya sangatlah dibutuhkan agar kelak nanti anak tumbuh menjadi pribadi yang menyenangkan, penyayang, dan memiliki karakter akhlak mulia. Semoga apa yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.